KTM telah menunjukkan diri sebagai penantang utama Ducati di musim lalu dengan menempati posisi kedua di klasemen konstruktor. Brad Binder, salah satu bintang tim, berhasil menempati posisi 4 di klasemen pembalap. Prestasi ini tercapai meskipun KTM menghadapi tes pramusim yang penuh tantangan tahun lalu. Namun, persiapan mereka menjelang musim 2024 terlihat jauh lebih lancar. Selama 5 hari tes pramusim, KTM berhasil masuk 4 besar sebanyak 3 kali. Meskipun Brad Binder hanya menduduki posisi 9 pada akhir tes di Qatar, catatan waktunya yang terbaik dibatalkan karena bendera kuning. Yang lebih penting, Binder dan rookie dari Gas-Gas, Pedro Acosta, menjadi 2 pembalap KTM yang melakukan simulasi balapan Grand Prix. Binder berhasil mencatatkan waktu yang 10 detik lebih cepat dari waktu pemenang Grand Prix Qatar tahun lalu, Fabio Di Giannantonio. Binder berbagi kesan positifnya setelah melakukan simulasi, "Hari ini benar-benar keren. Kami berhasil menerapkan berbagai pengaturan dan melakukan simulasi balapan penuh. Meskipun ada sedikit penurunan kecepatan, tapi tidak terlalu signifikan. Ini merupakan peningkatan dari tahun lalu dan itu yang paling penting." Meski di akhir sesi Binder kehabisan bahan bakar dan harus didorong kembali ke pit box oleh kru Pramac, dia tetap optimis. "Saya kurang beruntung mendapat 2 bendera kuning saat mencoba catatan waktu terbaik, tapi saya tetap senang dengan performa kami." Sementara itu, Jack Miller, rekan satu tim Binder, menempati posisi ke-11. Miller juga merasa positif dengan progres yang telah dicapai. "Ini merupakan hari terakhir yang positif dan saya cukup puas dengan kondisi motor. Kami telah melakukan beberapa perubahan pengaturan hari ini dan saya merasa kami siap untuk musim ini." Manajer tim Francesco Guidotti dan Direktur Teknis Sebastian Risse sama-sama menyatakan kepuasan mereka dengan hasil tes pramusim. Mereka percaya telah membuat kemajuan yang signifikan dan merasa yakin dengan kompetitifnya motor untuk musim yang akan datang. "Kami senang dan percaya diri dengan paket kami. Kami bersenang-senang di sini dan kami percaya diri untuk balapan pertama sekarang." Di Grand Prix Qatar tahun lalu, Binder finish kelima meskipun menghadapi beberapa masalah dengan ban depan, sedangkan Miller berada di urutan ke-9. Luca Marini baru-baru ini membuat langkah besar dalam karirnya. Dia meninggalkan tim dan motor yang telah lama menjadi bagian dari hidupnya untuk memanfaatkan peluang profesional yang sangat besar, yaitu bergabung dengan tim pabrikan Honda. Namun, tidak semua berjalan sesuai harapan. Selama tes pramusim, Marini menghadapi tantangan yang cukup berat. Meskipun bekerja keras, ia tidak mampu meninggalkan posisi terakhir dalam catatan waktu, bahkan setelah menuntaskan 60 lap. Luca mencoba menjelaskan, "Secara fisik saya baik-baik saja. Kami mencoba sesuatu yang besar pada motor yang tidak berhasil dan itu membuat kami kehilangan banyak waktu." Di akhir tes, hasilnya tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan untuk Honda, dengan keempat pembalapnya finish di antara peringkat 17 dan Marini di posisi 20. Marini sendiri terlihat optimis. "Kami tampaknya telah mengalami peningkatan, tetapi jarak antara kami dan yang lain sangat jauh. Catatan waktu kami tidak buruk mengingat kami datang dari tempat yang jauh, tapi masalahnya adalah catatan waktu yang diraih tim lain sangat luar biasa." Salah satu masalah utama yang dihadapi Marini adalah mencari cengkeraman yang lebih baik di roda belakang, yang ia anggap krusial untuk meningkatkan kecepatan baik saat keluar maupun masuk tikungan. Saat membahas tentang persaingan dengan rekan-rekan pembalap lainnya, Marini juga menyampaikan candaan ringan tentang Francesco Bagnaia yang berhasil mencetak waktu lap yang luar biasa. Luca bercanda bahwa Bagnaia mungkin hanya ingin menekan Ducati untuk menaikkan gajinya dengan catatan waktu tersebut. Meskipun menghadapi kesulitan, Marini tetap optimis dan yakin bahwa dia akan dapat beradaptasi dengan motor Honda yang ia kendarai. "Sedikit demi sedikit saya beradaptasi," katanya dengan penuh harapan. Di sisi lain, Zarco berbagi pandangannya tentang hasil tes tersebut. "Meskipun posisi kami di timesheets mungkin tidak mencerminkan potensi sebenarnya, tes ini sangat menarik. Kami telah mencoba banyak hal baru dan saya menikmati setiap putaran di atas motor. Ini adalah langkah penting bagi kami untuk melihat apa lagi yang perlu ditingkatkan." Takaaki Nakagami, rekan satu tim Zarco, juga menyampaikan optimisme serupa. "Kami telah membuat langkah maju yang signifikan," kata Nakagami. Meskipun mengakui bahwa pabrikan lain juga telah berkembang, Nakagami menekankan pentingnya terus berusaha meningkatkan performa.
Kami telah mengambil langkah maju yang signifikan, dan dibandingkan terakhir kali kami berada di sini beberapa bulan yang lalu, kesenjangan tersebut sangatlah penting, ungkap Nakagami. Namun pabrikan lainnya juga mengalami kemajuan, jadi kami harus terus bekerja karena posisi tersebut tidak mencerminkan potensi kami. Secara keseluruhan, situasinya menguntungkan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan RC213V yang sepenuhnya direvisi, upaya untuk kembali ke papan atas MotoGP terus berlangsung. Lucio Cecchinello, bos tim LCR Honda, mengungkapkan bahwa Honda telah bekerja lebih keras dari sebelumnya. Mereka telah berupaya keras untuk motor barunya, dan saya harus mengatakan bahwa semua yang kami uji sejauh ini menunjukkan peningkatan. Kami merasa semakin dekat dengan pesaing kami. Masih ada pekerjaan yang harus kita selesaikan, jadi mari kita tetap membumi. Tapi kami semua sangat bersemangat dan termotivasi di dalam garasi. Pemulihan Honda juga akan dibantu oleh regulasi konsesi baru, memberikan mereka keleluasaan teknis lebih. Dengan waktu tes yang lebih banyak di 2024, baik pembalap penguji maupun pembalap utama akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengembangkan motor. Itu adalah aset yang sangat kami senangi. Di sisi lain, kami juga terbatas dalam jumlah ban. Pada kenyataannya, kami tidak dapat menggunakan ban sebanyak itu sehingga kami memiliki kelonggaran, namun kami sedikit membatasinya. Ini akan sangat membantu untuk meningkatkan motor kami karena kami akan memiliki lebih banyak waktu pengujian dengan pebalap penguji dan pebalap utama kami. Honda, dalam langkah terbaru proses restrukturisasi yang telah berlangsung lebih dari setahun, telah memutuskan untuk memindahkan Tetsuhiro Kuwata, Direktur Umum HRC di divisi MotoGP, ke divisi otomotif. Kuwata, yang telah berkontribusi besar pada proyek MotoGP sejak 2010, akan bergabung dengan divisi mobil HRC. Menggantikan posisinya, Taichi Honda dari Departemen Offroad yang baru saja mengambil alih tim Rally Dakar akan naik pangkat. Perubahan ini akan efektif mulai 1 April menandai awal tahun fiskal di Jepang. Meskipun Honda menyatakan bahwa pergeseran ini bukan respons terhadap hasil buruk dalam beberapa tahun terakhir, banyak yang spekulasi bahwa kemerosotan performa dan kepergian Marc Marquez memiliki peran dalam keputusan tersebut. Honda, yang kemenangan terakhirnya diraih oleh Alex Rins di MotoGP Amerika Serikat tahun lalu, berada di posisi terakhir klasemen konstruktor. Kuwata bukanlah satu-satunya eksekutif yang mengalami pergeseran. Sebelumnya, Shinichi Kokubu, manajer teknis Honda di MotoGP, digantikan oleh Shin Sato. Honda juga memindahkan Takeo Yokoyama ke kantor pusat perusahaan di Tokyo. Dengan kejuaraan dunia MotoGP yang akan dimulai dalam 20 hari, Joan Mir dan Luca Marini, pengganti Marquez, berusaha mengatasi masalah traksi yang dialami RC213V. Perubahan besar di Honda menandakan upaya serius pabrikan ini untuk kembali ke puncak kompetisi MotoGP. Restrukturisasi ini diharapkan akan membawa angin segar dan solusi untuk tantangan yang dihadapi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya.